Halo Sobat Belajar, dengan kami Mega di sini. Udah tahu ya, kalau ada kakak kita mau belajar tentang apa sih? Kakak akan ngajakin Sobat Belajar nih buat kita mengulik soal ekonomi. Karena kalau ada Kak Mega, waktunya kita belajar ekonomi. Nah, seperti biasa nih, sebelum kita masuk ke materi, kakak mau menjelaskan sedikit nih ke Sobat Belajar. Di sini kakak punya gambar. Kelihatan ya, ada gambar ketiga mobil mewah. Nah, Sobat Belajar tahu nggak sih istilah orang pintar wajib bayar pajak? Istilah tersebut merupakan ajakan pemerintah gitu ya, untuk bisa menggalakkan warganya atau masyarakat untuk taat bayar pajak. Supaya, yaitu, masyarakatnya bisa membayar pajaknya itu sesuai dengan tanggal yang ditentukan dan sesuai sama nominal yang udah dibebankan kepada masyarakat. Karena sebelumnya kita udah sama-sama belajar, Sobat Belajar, mengenai apa itu pajak. Pajak itu kan merupakan iuran wajib kita sebagai warga negara Indonesia kepada pemerintah Indonesia. Nah, pasti Sobat Belajar kenal ya sama istilah hak sama kewajiban. Sebagai warga negara, kita juga punya hak sama kewajiban. Selama ini kan kita udah merasakan ya, banyak banget infrastruktur dan layanan-layanan umum yang diberikan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Itu merupakan salah satu hak yang bisa kita rasakan sebagai warga negara Indonesia. Nah terus, jangan lupa setelah kita udah dapetin haknya, kita udah merasakan banyak manfaatnya, kita juga harus menunaikan kewajiban kita sebagai warga negara, yaitu contohnya untuk bayar pajak. Karena tadi, pajak itu kan merupakan iuran wajib dari pemerintah untuk kepada kita sebagai warga negara. Nah, pajak itu juga nanti kan akan kita rasakan juga manfaatnya. Mungkin gak sekarang nih ngerasain manfaatnya pas kita bayar pajak, tapi nanti mungkin 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang kita akan merasakan manfaat dari bayar pajak itu sendiri. Nah, terus ada hubungannya gak sih Kak sama ketiga mobil mewah ini? Sobat Belajar tahu ya, kalau misalkan nih, contohnya nih sekarang banyak ya artis-artis papan atas yang memang penghasilannya tuh tinggi, terus akhirnya karena penghasilannya tinggi, gaya hidupnya pun juga ya dituntut jadi lebih tinggi ya daripada biasanya. Terus banyak juga denger nih ya infotainment gitu yang memberitahukan atau memberi informasi gitu kalau artis-artis papan atas Indonesia tuh banyak loh yang sering gonta-ganti mobil mewah atau beli-beli barang-barang mewah. Tapi nggak cuma artis Indonesia aja, ternyata banyak juga yaitu warga negara asing yang emang pendapatannya tinggi, terus banyak yang akhirnya gonta-ganti mobil mewah atau barang-barang mewah. Tapi jangan salah loh Sobat Belajar, kalau kita nih beli mobil mewah, kita kan beli kan pasti bangga ya kayak, wah aku punya barang mewah nih yang bisa dilihat sama orang tuh kayak kelihatannya wah atau gimana gitu. Tapi ternyata di balik mobil mewah ini, ketiga mobil mewah ini, ada pajak yang harus kita bayarkan juga kepada pemerintah dan ternyata nominalnya tuh nggak sedikit loh Sobat Belajar. Terus bingung nggak sih kok banyak banget ya Kak ternyata pajak yang dibebankan kepada kita sebagai warga negara? Emang pajaknya ada apaan aja sih Kak? Kok kita kalau beli barang mewah juga dikenakan pajak? Ya, sebenarnya nggak cuma barang mobil aja nih ya, mobil mewah aja. Tapi keseluruhan barang yang dinilai sama pemerintah itu merupakan barang mewah, itu dikenakan pajak. Jadi, jangan senang dulu kalau kita beli barang mewah. Kita harus mikirin ke depannya, kalau dari barang mewah itu kita dikenakan pajak juga loh yang harus kita bayarkan setiap tahunnya, atau sesuai sama periode dari pajak itu sendiri kepada pemerintah. Nah, penasaran kan ada berapa banyak sih pajak yang dibebankan kepada kita? Terus nanti ada sistem pemungutan pajak itu seperti apa sih yang dibebankan kepada kita gitu, pemungutan pajak dari pemerintah supaya kita bisa bayar pajak tersebut kepada pemerintah. Oke Sobat Belajar, disimak aja ya video penjelasan kakak sampai akhir. Nanti kita akan bahas nih mengenai ada apa aja sih pajak yang harus kita bayarkan kepada pemerintah, terus sistem pemungutannya itu ada seperti apa aja. Sobat Belajar, karena belajar sekarang mudah, ayo belajar! Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Halo Sobat Belajar, tadi di awal kakak udah ngasih tahu ya mengenai semboyan atau suatu kalimat orang pintar wajib bayar pajak. Nah itu kan tadi merupakan hal yang digalakan sama pemerintah pusat maupun daerah supaya kita sebagai warga negaranya itu taat membayarkan kewajiban atau menunaikan kewajiban kita sebagai warga negara. Nah, oke, kita akan membahas nih mengenai jenis-jenis pajak dan sistem pemungutan pajak di Indonesia. Dengan judul, jangan lupa setor duit ke negara. Nah, duit di sini yang dimaksud yaitu pajak tadi ya, karena pajak itu kan merupakan iuran wajib
yang akhirnya kita sebagai warga negaranya itu wajib banget menunaikan itu. Nggak boleh enggak. Karena kan udah diatur dalam perundang-undangan kalau misalkan kita sampai nggak bayar pajak, itu ya nanti konsekuensinya kita akan dikenakan hukuman gitu, hukuman perdata atau misalkan pidana gitu sesuai sama perundang-undangan yang berlaku mengenai pajak itu sendiri. Oke, langsung aja disimak ya penjelasan dari kakak. Kita akan belajar nih atau sama-sama mengulik mengenai apa aja sih jenis-jenis pajak di Indonesia, terus seperti apa sistem pemungutannya. Seperti biasa sobat belajar, sebelum kita masuk materi, kakak punya sebuah kata-kata motivasi atau yang bisa bikin sobat belajar tuh di rumah semangat gitu belajarnya. Ini ada quotes dari Bill Gates. Tidak apa-apa untuk merayakan kesuksesan, tapi lebih penting untuk memperhatikan pelajaran tentang kegagalan. Gak apa-apa sebenarnya kalau sobat belajar itu ngerasa senang atau bangga kalau sobat belajar itu bisa mendapatkan suatu pencapaian gitu. Gak apa-apa juga kalau sobat belajar itu mau ngasih reward buat diri sendiri. Itu malah bagus gitu. Jadi sebagai ucapan terima kasih sama diri sendiri karena sejauh ini udah mau nemenin berjuang. Tapi jangan lupa, pasti dibalik sebuah kesuksesan itu ada kegagalan dulu kan yang kita temui sebelum akhirnya kita mencapai suatu kesuksesan. Nah, poin pentingnya kita sebagai manusia harus bisa mengambil pelajaran dari kegagalan-kegagalan tersebut supaya kegagalan-kegagalan itu menjadi bantu loncatan kita supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik dan bisa mencapai kesuksesan itu. Oke, tadi udah ada kata-kata semangat dan motivasi dari Bill Gates. Harapannya nih sobat belajar bisa lebih memaknai artinya hidup dan arti belajar yang sesungguhnya. Langsung aja kita ngulik mengenai jenis-jenis pajak. Nah, di sini ada 3 jenis pajak nih sobat belajar. Yang pertama, pajak menurut golongannya. Yang kedua, pajak berdasarkan pihak yang memungut. Yang ketiga, pajak berdasarkan sifatnya. Nah, penasaran gak sih ketiga golongan ini atau jenis-jenis ini ada apa aja sih? Atau dibagi beberapa menjadi golongan lagi gak sih? Atau contoh-contohnya seperti apa? Langsung aja ya, kita lihat di slide selanjutnya. Nah, ini ada pajak menurut golongannya. Jadi, pajak menurut golongannya dibagi 2 lagi nih sobat belajar. Menjadi pajak langsung dan pajak tidak langsung. Maksudnya apa sih, Kak? Jadi, pajak langsung dan pajak tidak langsung itu, contohnya kalau pajak langsung ya, penjelasannya yaitu pajak yang akhirnya dibebankan kepada masyarakat dan kemudian masyarakat itu bisa membayarkan pajak tersebut secara langsung ke badan pajak atau suatu lembaga yang menaungi urusan pajak tersebut. Kalau pajak tidak langsung ya berarti kebalikannya. Kita ngebayarnya itu sebagai masyarakat itu nggak langsung ke lembaga yang menaungi pajak. Nah, kalau di Indonesia ada namanya kantor pajak ya. Kalau di Jakarta itu kakak sering namanya KPP. Nah, itu merupakan kantor yang menaungi urusan pajak di DKI Jakarta. Nah, mungkin di beberapa daerah juga ada, tapi dengan nama yang berbeda. Tapi intinya tuh ada sebuah lembaga atau institusi yang disediakan oleh pemerintah untuk bertanggung jawab mengenai pajak-pajak yang dibayarkan oleh masyarakat. Nah, contoh dari pajak langsung tuh apa sih? Contoh dari pajak langsung yaitu pajak penghasilan. Kenapa sih kok pajak penghasilan merupakan pajak langsung ya? Jadi, kalau pajak penghasilan itu kan kita membayar pajaknya itu atas penghasilan yang kita dapatkan sebagai karyawan gitu ya. Contohnya nih, kalau misalkan sobat belajar punya orang tua kan pasti ayahnya udah kerja. Nah, yang kerja di perusahaan A mendapatkan penghasilannya sekian. Kemudian nanti ketika ayahnya gajian gitu, nominal yang didapatkan sama ayah tersebut itu udah dipotong sama pajak. Jadi pajaknya itu udah langsung terpotong aja gitu. Makanya akhirnya disebut pajak langsung. Kita sebagai warga negara langsung membayarkan pajak atau pajaknya itu langsung, penghasilannya langsung dipotong dari pajak itu. Jadi penghasilan yang kita terima itu udah penghasilan bersih yang udah dipotong dari pajak. Itu contoh dari pajak langsung. Kalau pajak tidak langsung tuh apa ya, Kak? Tadi pajak langsung pajak penghasilan ya. Berarti kalau pajak tidak langsung itu pembayaran pajaknya menggunakan atau melalui pihak ketiga, karena tadi dia tidak langsung, berarti pemungutannya atau pembayaran pajak kita terhadap pemerintah itu
pakai pihak ketiga. Nah, pihak ketiga itu bisa badan atau perusahaan atau institusi lagi, tapi bukan institusi resmi yang emang menaungi pajak langsung tadi. Kalau pajak langsung tadi kan institusinya bisa melalui tadi KPP ya, kantor pajak Pratama gitu, yang ada di beberapa wilayah di Jakarta. Kalau di luar Jakarta mungkin namanya beda, tapi intinya tuh kantornya itu sama gitu. Institusi yang disediakan oleh pemerintah supaya akhirnya kita sebagai warga negara itu bisa membayarkan pajak langsung kepada badan atau institusi tersebut. Kalau pajak tidak langsung, nih tadi pajak langsung itu kan contohnya pajak penghasilan. Nah, selanjutnya kalau pajak tidak langsung contohnya ada di sini pajak pertambahan nilai atau PPN. Karena kalau PPN itu kan dibebankan kepada konsumen gitu ketika kita beli barang nih. Misalnya kita beli barang di swalayan. Nah, pasti kan di struk belanjanya nanti ada ya keterangan pajak atau PPN-nya itu sebesar berapa persen, terus berapa yang kita bayarkan kepada pasar swalayan tersebut untuk PPN. Jadi kita beli barang udah langsung ditambah sama nilai PPN-nya itu. Kemudian nanti si pemilik swalayan itu akan membayarkan PPN-nya itu kepada kantor pajak tadi, kantor pajak Pratama atau KPP, atau misalkan di beberapa wilayah di luar Jakarta dengan nama yang berbeda. Ini ya kantor pajak yang menaungi atau bertanggung jawab sama pajak tersebut. Jadi kalau pajak pertambahan nilai ini kan dia pakai pihak ketiga, pihak ketiganya itu tadi perusahaan atau swalayan tersebut. Nih ya, swalayan itu menjadi pihak ketiga karena dia yang memungut pajak kepada konsumennya. Selanjutnya, di sini ada ciri-cirinya nih sobat belajar, pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung dipungut menggunakan surat ketetapan pajak. Pajak tidak langsung dipungut tanpa menggunakan surat ketetapan pajak. Pajak langsung tidak bisa dialihkan atau dilimpahkan kepada pihak lain, sementara pajak tidak langsung bisa dialihkan. Pajak langsung dipungut setahun sekali, sementara pajak tidak langsung dipungut jika ada perbuatan atau peristiwa tertentu. Nah, kalau PPh itu kan kita dibebankan emang setiap bulan ya, gaji kita dipotong sama perusahaan gitu. Kalau memang kebijakan dari perusahaan itu langsung memotong gaji karyawan untuk PPh atau pajak penghasilan tersebut. Tapi nanti perusahaan itu membayarkan pajaknya karyawan, seluruh karyawannya itu kepada kantor pajak itu selama setahun sekali gitu. Nah, kadang ada juga perusahaan yang nggak langsung memotong pajak karyawannya. Nah, nanti berarti kita sebagai karyawan yang bertanggung jawab untuk membayarkan pajaknya tersebut langsung ke kantor pusat. Nah, itu dia jangka waktunya setahun sekali gitu. Jadi nggak setiap bulan atau nggak setiap hari, tapi dibayarkan cuma setahun sekali. Kalau pajak tidak langsung ini cuma ada peristiwa tertentu aja, kayak tadi pertambahan nilai ya kalau kita belanja, kalau misalkan komoditas-komoditasnya itu laku terjual ya baru akhirnya nanti dipungut pajak atau pajaknya kita bisa bayar pajak gitu. Itu ya perbedaan antara pajak langsung sama pajak tidak langsung. Selanjutnya sobat belajar, ada pajak berdasarkan pihak yang memungut. Dibagi dua lagi, pajak pusat dan pajak daerah. Nah, simpelnya, kalau pajak pusat itu berarti yang memungutnya kalau pajak pusat, simpelnya yang memungut berarti pemerintah pusat. Kalau pajak daerah berarti yang memungut pemerintah daerah. Pemerintah daerah provinsi, misalkan DKI Jakarta, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Barat, dan provinsi-provinsi lainnya. Kalau pemerintah pusat ya berarti langsung ke pemerintah negara Republik Indonesia gitu, ke pemerintah jajarannya Pak Presiden Jokowi gitu. Nah, contoh dari pajak pusat dan pajak daerah itu apa ya? Kalau pajak daerah itu, contohnya nih, ada gambar samping kiri kakak, ini merupakan reklame. Nah, pajak reklame itu masuk ke objek pajak daerah. Ya. Gitu. Kenapa pajak reklame masuk ke pajak daerah? Karena kan setiap daerah itu pasti punya ruangnya beda-beda ya sama daerah lain untuk akhirnya dipasang reklame. Akhirnya nanti reklame itu masuk ke pendapatan pemerintah daerah sebagai pajak daerah.
Terus juga ada lagi pajak untuk kalau kita misalkan perpanjang SNK ya, atau misalkan ya perpanjang surat-surat kendaraan bermotor gitu, kan plat setiap kendaraan bermotor beda-beda ya Sobat Belajar setiap daerah. Kalau Jakarta kan B depannya, mungkin kalau negara lain ada daerah lain itu AD atau ada AB. Nah itu karena berbeda-beda plat, makanya pajak saat kita perpanjang STNK kendaraan bermotor kita itu nanti akan masuk ke dalam pajak daerah. Nah, kalau pajak pusat tuh apa sih, Kak? Kalau pajak pusat contohnya adalah PBB, pajak bumi dan bangunan. Karena pembayaran pajaknya itu langsung ke pemerintah pusat, bukan lagi ke pemerintah daerah. Udah paham ya bedanya pajak pusat sama pajak daerah itu apa? Oke, selanjutnya Sobat Belajar, pajak berdasarkan sifat. Ada dua lagi nih, pajak subjektif dan pajak objektif. Gitu. Nah, simpel ya. Kalau subjektif itu berarti dia fokusnya kepada orang atau wajib pajak. Sementara kalau pajak objektif itu dia fokusnya kepada barang ya, karena di sini ada kata objek. Nah, di sini subjek. Berarti dia fokus kepada orang atau wajib pajaknya, pemungutannya, sementara kalau pajak objektif ini berfokusnya kepada barangnya. Berarti kalau contoh pajak subjektif itu apa ya? Nih, pajak subjektif itu karena dia berfokus kepada orang atau wajib pajak, contohnya yaitu PPh nih Sobat Belajar. Atau pajak penghasilan, karena pemungutannya itu kan pasti setiap orang beda-beda ya untuk penghasilannya. Makanya akhirnya nanti pemungutan pajaknya juga ke setiap orang dengan penghasilan yang berbeda, tentu juga berbeda-beda, sesuai dengan kemampuan orang tersebut membayar pajak. Sementara kalau pajak objektif itu dia berfokus sama barangnya. Contohnya, nah ini PPN, pajak pertambahan nilai, karena yang dilihat itu kan dari barang ya, barang yang kita beli. Nah nih, kita kalau mau beli susu gitu, susu buat anak bayi atau susu buat dewasa gitu. Nah, pasti kan nanti setiap barangnya itu ada nilai PPN-nya ya. Nah, biasanya di supermarket itu, di price tag-nya itu udah harga yang termasuk sama pajak. Atau misalkan kalau belum juga ntar ditulisin sama dia keterangannya, harga belum termasuk pajak. Nah, nanti ketika kita bayar ke kasir, di struknya juga akan ada keterangannya tuh, pajaknya berapa persen dan ditotal dari keseluruhan belanja kita. Gitu, berarti dia udah fokusnya hanya kepada objeknya atau barangnya, sementara kalau pajak subjektif kepada orang atau wajib pajaknya. Nah, tadi kita udah tahu ya, ada beberapa macam jenis-jenis pajak. Sekarang, Kakak mau ngasih tahu ke Sobat Belajar di rumah mengenai sistem pemungutan pajak khususnya di Indonesia. Jadi, Indonesia itu punya 3 sistem pemungutan pajak nih Sobat Belajar. Yang pertama, Official Assessment System. Maksudnya, pemungutan pajak ini berfokus atau dia tumpuannya itu kepada institusi atau lembaga pemerintah karena official, resmi gitu. Makanya pemungutan pajaknya ini dia bertanggung jawab untuk memungut pajak ini yaitu institusi atau lembaga pemerintah. Tadi contohnya ada kantor pusat, kantor pajak Pratama ya. Gitu. Nah, kalau self-assessment system, self berarti diri gitu ya. Makanya simpelnya kalau self-assessment system itu dia pemungutan pajaknya itu berdasarkan kita sebagai wajib pajak itu yang akhirnya bisa memungutkan pajak untuk diri kita sendiri. Nah, kalau withholding system, nah dia ini pakai pihak ketiga. Bedanya withholding sama official apa ya Kak? Padahal kan sama-sama menggunakan lembaga. Ini juga pihak ketiga, berarti kan ada lembaganya juga ya.
Nah, kalau official assessment itu dia lembaga naungan pemerintah langsung, kayak tadi kantor pajak Pratama. Nah, kalau withholding itu dia kan pihak ketiga. Nah, pihak ketiganya itu bisa perusahaan, atau dana pensiun dan segala macam gitu. Jadi lembaga-lembaga yang memang bukan bukan official atau khususnya tuh benar-benar naungan pemerintah pusat langsung. Kalau tadi kan emang kantor pajak Pratama itu kan institusi yang ditunjuk sama pemerintah pusat buat bertanggung jawab dia memungut pajak di Indonesia secara resmi gitu. Nah, kalau withholding ini dia biasa pakai pihak ketiga berupa perusahaan atau dana pensiun. Contohnya, kalau official assessment system itu karena dia dipungutnya pakai institusi atau lembaga pemerintah. Nah, contoh dari pajak ini yaitu PBB atau pajak bumi dan bangunan. Nah, kalau misalkan Sobat Belajar nih punya tanah di kampung halaman gitu ya, selain rumah yang Sobat Belajar tempatin nih sekarang. Nah, pasti kan ada tuh nominal pajak yang harus dibayarkan setiap tahunnya. Itu dihitung berdasarkan luas tanahnya atau luas bangunannya. Nah, itu kan wajib dibayarkan ya setiap tahunnya kepada kantor pusat pajak secara langsung gitu. Kita yang bayar langsung. Dan ya udah kantor pusat pajaknya itu yang mengelola pajak kita. Nah, makanya akhirnya PBB ini dia sebagai contoh dari official assessment system. Nah, kalau self assessment system itu kayak gimana ya, Kak? Tadi kan dia wajib pajaknya langsung nih yang akhirnya memungut pajaknya atau menghitung pajaknya. Nah, gampang ya, berarti kalau wajib pajaknya langsung atau diri kita sendiri. Nah, kira-kira pajak apa ya yang berkaitan sama diri kita sendiri nih? Ada PPH atau pajak penghasilan, karena PPH atau pajak penghasilan itu kan kita sendiri nih yang menghitung, bukan menghitung sih, tapi kan langsung dipotong dari gaji atau penghasilan kita pribadi. Nah, pastikan penghasilan kita sama setiap orang lain kan beda-beda ya, makanya PPH itu menerapkan sistem pemungutan pajaknya itu berdasarkan self-assessment system. Selanjutnya withholding system, contohnya apa, Kak? Nah, kalau withholding, PPH juga bisa, karena tadi ada dua kemungkinan ya, pajak penghasilan itu kan bisa kita yang bayarin secara langsung, atau kita itu pajaknya langsung dipotong sama perusahaan gitu. Atau misalkan Sobat Belajar nih punya, atau misalkan mendaftarkan orang tuanya buat ikut dana pensiun gitu. Nah, nanti kan ada pajak lagi yang dipotong dari setiap iuran yang kita bayarkan setiap bulannya gitu. Nah, akhirnya si dana pensiun atau perusahaannya itu merupakan pihak ketiga yang mengelola pajak kita untuk akhirnya dibayarkan kepada negara. Makanya PPH ini bisa ada dua. Dia bisa pakai self-assessment dan bisa pakai withholding system. Nah, mungkin kalau self-assessment ini lebih kita untuk menghitung SPT ya. SPT PPH-nya setiap tahunnya tuh berapa. Nah, itu makanya dinamakan self-assessment. Karena kita yang menghitung sendiri nih. Pajak kita nih kira-kira berapa ya? Penghasilannya berapa setiap bulannya. Nah, kan sekarang ada nih aplikasi mobile gitu yang untuk bisa kita menghitung pajak kita dan langsung membayarkan pajak kita melalui aplikasi tersebut. Kalau memang belum dipotong dari perusahaan tempat kita bekerja. Nah, itu baru dia pakai sistem pemungutannya self-assessment system nih, Sobat Belajar. Sementara kalau withholding itu pajak kalau misalkan kita langsung dipotong sama perusahaan. Kira-kira begitulah gambaran mengenai contoh-contoh dari sistem pemungutan pajak di Indonesia. Udah kebayang ya? Ada 3 sistem nih, official assessment, self-assessment, dan withholding. Kalau official berarti dia dinaungi langsung sama institusi pajak dari pemerintah pusat. Kalau self-assessment itu berarti dia langsung ke diri pribadi atau wajib pajaknya itu sendiri. Kemudian kalau withholding itu dia pakai pihak ketiga. Tadi ada perusahaan atau lembaga dana pensiun. Oke, tadi kita udah bahasnya mengenai materi berbagai macam pajak sama sistem pemungutan pajak di Indonesia. Sekarang kita latihan soal yuk. Ini ada tabel di Sobat Belajar, ada contoh pajak 1, 2, 3, dan 4. Nomor 1 pajak penghasilan, nomor 2 pajak reklame, nomor 3 pajak bumi dan bangunan, dan nomor 4 pajak pertambahan nilai atau PPN. Soalnya, berdasarkan pernyataan di atas, manakah yang termasuk contoh dari pajak objektif? Nih, objektif ya. Berarti dia menekankan kepada barang atau benda. Coba kita lihat kalau pajak penghasilan, kan dia langsung ke individu ya. Berarti bukan nih, Kak.
Terus kalau pajak reklame, bisa jadi Kak, kan kalau reklame itu lebih ke barang atau benda. Nah, kalau pajak bumi dan bangunan juga bisa Kak, karena kan kalau pajak bumi dan bangunan tuh dia dilatihnya berdasarkan luas bangunan sama benda kita gitu ya. Bangunan sama tanahnya gitu. Makanya PBB bisa nih. Terus kalau PPN, pajak pertambahan nilai, itu kan dia langsung kepada barang yang kita belanjakan di supermarket. Coba kita lihat ya, apa ya kira-kira jawabannya untuk soal nomor 1. Jawabannya 2, 3, dan 4. Pajak reklame masuk ya, karena dia itu kan lebih ke barang atau bendanya, bumi dan bangunan juga, dan pertambahan nilai juga. Selanjutnya nomor 2, ada pernyataan lagi nih di tabel Sobat Belajar. Contoh-contoh pajak lagi, pajak penghasilan, reklame, bumi dan bangunan, dan pertambahan nilai. Pernyataannya sama kayak tadi, tapi soalnya berbeda. Tadi diminta sama soal yaitu untuk mengidentifikasi nih, apa aja sih yang masuk ke pajak objektif. Nah, kalau di sini, soal meminta kita untuk mengidentifikasi mana aja yang masuk ke dalam pajak langsung. Nah, kira-kira apa ya kalau pajak penghasilan, pajak reklame, bumi bangunan, atau pertambahan nilai? Coba kita lihat jawabannya. Jawabannya satu saja, pajak penghasilan. Karena kalau pajak reklame, bumi dan bangunan, dan pertambahan nilai itu kan jenis pajak yang akhirnya kita bayarkan itu dia nggak langsung gitu, makanya pakai pihak ketiga gitu. Kalau penghasilan itu kan langsung dipotong sama gaji atau penghasilan kita, makanya disebutkan pajak langsung. Kalau ketiga item ini kan pajak reklame kita bayarnya kepada pemerintah daerah. Kalau pajak bumi dan bangunan bayarnya emang langsung ke kantor pusat atau kantor pajak pertama gitu. Terus kalau pajak pertambahan nilai itu kan kita membayarkan kepada produsen atau kantor swalayannya tersebut gitu. Akhirnya nanti produsen atau swalayan tersebut yang nyetor pajaknya itu langsung ke pemerintah pusat. Nah, soal terakhir nih nomor 3 Sobat Belajar. Ada beberapa pernyataan. Dari pernyataan di atas yang merupakan pernyataan yang benar terletak di nomor apa ya kira-kira jawabannya? Coba kita lihat. Jawabannya nomor 2. Karena official assessment system nih, pengertian yang merupakan sistem penghutan pajak yang menyatakan jumlah pajak yang terutang dihitung oleh pihak ketiga. Salah ya. Karena kalau pihak ketiga itu dia withholding. Terus contoh pajak yang menggunakan official assessment system yaitu pajak bumi dan bangunan. Benar. Contoh pajak yang menggunakan self assessment system yaitu pajak bumi dan bangunan. Salah. Self assessment system itu tadi ada PPH. Contoh pemungutan pajak yang menggunakan withholding system yaitu penyampaian SPT tahunan PPH. Salah juga. Karena kalau withholding system itu bukan penyampaian SPT tahunan tapi langsung kepada PPH-nya. Maka jawabannya itu ada di nomor 2. Gimana Sobat Belajar? Tadi penjelasan mengenai jenis-jenis pajak sama sistem pemungutan pajak. Terus latihannya ada 3 soal. Mudah kan? Karena belajar sekarang mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!